300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Apa gitu? Ini sangat seorang pendeta mengusulkan untuk menghapus atau merevisi ayat Al-Quran. Itu dari segi agama aja udah jelas gitu loh. Agama lu beda, agama gue beda. Dari zaman dulu aja, ulama kita, bahkan para tabi'in, para sahabat, nggak ada yang ngomong seperti itu gitu loh. Ini tiba-tiba datang seorang pendeta ecek, minta mengusulkan untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. 300 loh. Kalau misalkan Bapak ngomong untuk merevisi atau menghapus ayat Al-Quran yang menjadi pemicu untuk intoleran dan radikal, Pak, hati-hati aja Pak. Hati-hati aja nih saya bilangin ya. Musuhnya itu kalau Bapak udah membahas Al-Quran atau menyuruh bahkan mengusulkan menghapus ayat Al-Quran, itu musuhnya seluruh muslim dunia loh Pak. Anda akan berhadapan sama seluruh muslim di dunia ini gitu loh. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, seluruh muslim di dunia. Viral, Pendeta Saifuddin Ibrahim meminta Menak untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Yang katanya menjunjung tinggi nilai toleransi malah mengusulkan kepada Menteri Agama untuk merevisi bahkan menghapus 300 ayat Al-Quran. Loh, katanya toleransi, kok ngomongnya begini? Lagian juga buat apa gitu loh seorang pendeta mengusulkan untuk menghapus atau merevisi ayat Al-Quran. Itu dari segi agama aja udah jelas gitu loh. Agama lu beda, agama gue beda. Dari zaman dulu aja, ulama kita, bahkan para tabi'in, para sahabat, nggak ada yang ngomong seperti itu gitu loh. Ini tiba-tiba datang seorang pendeta ecek, minta mengusulkan untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. 300 loh. Yang jadi inti permasalahan yang gue pikirin adalah letak toleransinya itu di mana. Dan katanya lagi, ayat-ayat Al-Quran yang minta direvisi atau dihapus itu memicu untuk intoleran dan juga bersikap radikal. Lah Pak, Anda aja udah bukti Pak kalau Bapak itu nggak toleransi. Bapak itu seorang yang intoleran, itu adalah bukti. Dan juga misalkan ada orang Islam yang intoleran atau radikal, ya kenapa harus salahin kitab sucinya? Emang semuanya salah dari kitab sucinya? Kan enggak. Nggak semua orang muslim baik, nggak semua orang muslim buruk. Begitupun juga nggak semua orang Kristen baik, nggak semua orang Kristen buruk. Terus jika misalkan kita melihat ada orang Kristen yang berbuat salah atau agama lain berbuat salah, emang kita menyalahkan kitab sucinya? Begini ya Pak, kitab sucinya itu nggak salah. Yang salahnya itu adalah pribadinya masing-masing. Mungkin Bapak belum pernah ketemu sama orang muslim yang baik, orang muslim yang benar-benar tawadu, orang muslim yang benar-benar toleransi. Atau mungkin Bapak malah melihatnya semua orang muslim itu sama aja, mereka intoleran, mereka radikal dan segala macamnya. Jadi menurut saya, ini pendapat pribadi gue, kalau misalkan Bapak ngomong untuk merevisi atau menghapus ayat Al-Quran yang menjadi pemicu untuk intoleran dan radikal, Pak, hati-hati aja Pak. Hati-hati aja nih saya bilangin ya. Musuhnya itu kalau Bapak udah membahas Al-Quran atau menyuruh bahkan mengusulkan menghapus ayat Al-Quran, itu musuhnya seluruh muslim dunia loh Pak. Anda akan berhadapan sama seluruh muslim di dunia ini gitu loh. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, seluruh muslim di dunia. Karena apa? Karena hak Anda itu nggak ada. Anda itu beda server, percuma. Anda mau ngomong apa tuh Anda beda server. Terus misalkan sebaliknya deh, misalkan ada ustadz atau tokoh agama dari muslim yang bilang kalau Alkitab itu berisi pornografi dan harus dihapus. Bapak apakah akan terima? Ya nggak bakal terima lah. Dan gue yakin ustadz itu yang ngomong, misalkan ada ustadz yang ngomong seperti itu, gue yakin itu langsung dicap radikal, intoleran. Itu langsung dicap radikal, intoleran dan segala macamnya. Tapi Bapak masih bisa hidup damai loh Pak di Indonesia. Hah? Bapak juga masih bisa bernafas, masih bisa main sama anak Bapak yang soleh itu. Ya kalian bisa sendirilah menilai siapa yang sebenarnya toleransi dan siapa yang sebenarnya intoleran. Dan gue berdoa untuk Bapak ini, Bapak Pendeta ini, ya semoga aja diberikan kesehatan sama Allah dan juga diberikan hidayah oleh Allah.
Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangankan menag untuk ganti Al-Quran atau menghapus ayat, gak akan bakalan bisa. Jadi tolong untuk Pak Pendeta dijaga mulutnya. Jangan sampai radikalisme itu muncul dari mulut kamu. Dan saya yakin banyak yang tidak setuju karena mulutmu radikal. Mungkin seperti itu.